Hai sobat, selamat datang kembali di channel saya. Di zaman artificial intelligence seperti saat ini, agama seolah memiliki PR berat menjawab penduduk bumi yang semakin rasional. Sejalan dengan bertumbuhnya penganut ateisme di seluruh dunia, dengan munculnya para bilioner yang mendeklarasikan dirinya sebagai ateis ataupun agnostik, memunculkan stigma bahwa seseorang yang ingin maju dan sukses, maka agama harus dibuang jauh-jauh dari hidupnya. Ditambah lagi, oknum-oknum penganut agama tersebut yang jauh dari kesan manusia yang berkualitas secara moral dan pemikiran, sehingga sedikit banyaknya berpengaruh terhadap eksistensi agama sebagai institusi moral bagi kehidupan manusia. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuang stigma agama sebagai dogma semata yang jauh dari kesan rasional dan membantah stigma sekularisme dan ateisme sebagai jalan menuju kemajuan suatu bangsa. Berikut ulasannya, check it out. Yang pertama, agama sangat mendukung rasionalitas. Dalam agama saya, wahyu pertama diturunkan yaitu Iqra, yang artinya bacalah, sebagai bukti bahwa berpikir adalah perangkat untuk menyentuh nilai-nilai keagamaan. Selain itu, begitu banyak hashtag dalam Al-Quran yang mengisyaratkan pentingnya berpikir, seperti afala taqilun, in kuntum taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, dan la'allahum yadhakkarun. Oleh karena itu, tidak ada jurang pemisah antara agama dan rasionalitas. Dan sudah semestinya agama membuat seseorang menjadi berpikir rasional, dan sudah semestinya pula rasionalitas membuat seseorang taat beragama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga memiliki dogma di mana ada wilayah yang tak bisa disentuh manusia. Tapi ini bukan menjadi suatu dengan konotasi negatif. Karena itu justru membuat hati dan pikiran manusia menjadi tenang. Hal tersebut yang kita sebut dengan iman. Tuhan tahu betul manusia adalah makhluk yang terbatas dan memang harus dibatasi. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan kepada makhluknya. Dan saat manusia bertanya dan belum mengetahui jawabannya, maka itu pun kasih sayang Tuhan. Sebagai contoh, bila seorang anak kecil bertanya kepada orang tuanya tentang urusan orang dewasa, bukan berarti si anak tak boleh tahu, hanya saja belum saatnya. Mungkin saja kamu saat ini banyak hal yang kamu pertanyakan di dalam hidupmu dan kamu belum mengetahui jawabannya seperti apa. Bukan berarti tidak ada jawabannya, tetapi memang sengaja Tuhan tidak menyikap tabir atas pertanyaan-pertanyaanmu secara keseluruhan, karena memang belum saatnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena Tuhan akan memberimu jawaban di saat yang tepat, yaitu di akhirat nanti. Yang kedua, kemajuan suatu bangsa tidak ada hubungannya dengan agama. Terkadang kita terlalu tergesa-gesa menyimpulkan bahwa negara bisa maju karena terbebas dari doktrin agama. Saya ingin mengatakan bahwa pernyataan ini sungguh tidak berdasar. Coba kita bedah pelan-pelan. Saya ingin bertanya, negara maju mana yang tak menerapkan nilai-nilai agama? Okelah bila memang negara tersebut tidak menerapkan agama secara institusional. Tapi yang harus kita perhatikan, negara tersebut menerapkan nilai-nilai agama seperti kebersihan, kedisiplinan, toleransi, dan kebebasan. Dalam agama, kebersihan diajarkan dalam konsep toharoh, kebersihan fisik, dan tazkiyatun nafas, kebersihan jiwa. Dalam agama diajarkan kedisiplinan dengan diisyaratkan sholat 5 waktu secara on time. Dalam agama diajarkan toleransi dalam konsep lakum dinukum waliyadin. Dalam agama diajarkan kebebasan dalam konsep zuhud, bahwa manusia tidak boleh didikte oleh materi, sehingga dengan melepaskan tergantungan terhadap materi, manusia menjadi makhluk yang bebas. Oleh karena itu, kita perlu bijak menanggapi paradigma tersebut. Ketahuilah, agama mengajarkan kebenaran yang absolut, sedangkan penganutnya hanyalah manusia yang memiliki nafsu dan ego.
Mungkin saja kamu pernah kecewa dengan orang yang beragama, begitupun juga saya. Namun jangan hanya kamu karena pernah dikecewakan oleh orang yang beragama, kamu kecewa pula dengan agamanya. Yang ketiga, banyak hal yang tidak tersentuh oleh sains. Pada hakikatnya, orang ateis sendiri memiliki Tuhan, yaitu sains. Dan ateisme pecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama yakin betul bahwa Tuhan tidak ada. Dan kubu kedua masih menaruh kemungkinan bahwa Tuhan bisa jadi ada dan juga bisa jadi tidak. Kubu yang kedua sudah pasti tak percaya akan institusi yang bernama agama, tapi masih menjadi sosok peragu apakah Tuhan itu ada atau jangan-jangan tidak ada. Dalam perspektif orang beriman, dia akan menyerahkan sesuatu yang melampaui akal kepada wilayah keimanan. Terlalu banyak hal yang tak bisa disentuh oleh sains. Tapi saya hanya ingin menyampaikan satu contoh saja. Seorang ateis hidup dengan penuh kekhawatiran. Segala sesuatunya disandarkan pada hukum sebab akibat. Saat ingin berpergian, seorang ateis bisa saja memeriksa part-part kendaraan. Apakah pengeremannya bagus? Apakah bannya tidak bocor? Apakah kelistrikannya bagus? Apakah oli sudah diganti atau belum? Apakah sudah ada ban serepnya? Katakan ya. Semua sudah diperiksa dan mobil sudah siap berangkat. Lantas apakah ada jaminan seorang ateis ini untuk selamat? Karena banyak hal di jalan raya sesuatu yang di luar kontrol kita. Contohnya, orang yang menyeberang semaunya. Pengendara lain yang ugal-ugalan. Banyak lubang ya di jalan yang tidak terlihat. Kucing yang nyebrang tanpa tengok kanan kiri. Seorang yang beriman dengan konsep takdir menawarkan apa yang tidak bisa ditawarkan ateisme. Dengan memahami konsep takdir, maka seseorang memiliki apa yang kita sebut ketentraman batin. Jadi, seorang yang beriman akan selalu damai menjalani hari-harinya tanpa kekhawatiran, karena kebersamaannya dengan Zat yang Maha Kuasa. Dia akan menerima baik buruknya takdir, khairihi wa syarrihi. Dia tetap menjalani hukum sebab akibat, atau yang kita sebut dengan sunnatullah, seperti ya makan ketika lapar. Dan kalau nggak ada makanan, ya dia harus bekerja dulu biar dapat duit dan duitnya dibeliin makanan. Jadi jangan karena adanya konsep doa dianggap orang beriman itu adalah seorang pemalas. Dalam agama konsep doa dan usaha menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Doa tanpa usaha itu adalah kekonyolan, dan usaha tanpa doa itu adalah kesombongan. Seorang ateis tidak akan bisa merasakan kenikmatan sebagaimana nikmatnya orang beriman dalam doanya. Karena doa adalah dialog hamba dengan Tuhannya. Bila kamu mungkin merasa ingin berlama-lama ngobrol dengan orang yang kamu sayangi atau orang yang kamu kasihi, begitupun orang yang beriman, dalam doanya dia ingin memperbaiki hubungannya. Yang jarang diketahui sebenarnya oleh orang ateis. Sebenarnya mereka pun berdoa secara tidak sadar. Contohnya, semoga besok acara kita berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Penggunaan kata semoga atau mudah-mudahan yang diucapkan ateis tersebut adalah bentuk pengharapan terhadap semesta agar nasib baik berpihak padanya. Oleh karena itu, kaum ateis sering kali terjebak paradoks yang mereka ciptakan sendiri. Yang di lain kesempatan saya akan menjabarkan apa saja paradoks-paradoksnya. Yang keempat, agama sudah bergaul dengan filsafat bertahun-tahun lamanya. Meskipun kadang agama dan filsafat sering bertengkar, namun keduanya sering menciptakan harmoni. Sebagai bukti adalah pelajaran ilmu mantek dan ilmu usul fiqh yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dahulu sebelum ada ilmu mantek, Islam tidak merasakan kerumitan yang signifikan karena memang masih di bawah bimbingan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah meninggal beliau, umat Islam dihadapkan perselisihan demi perselisihan dalam menetapkan hukum. Karena itu, usul fiqh menjadi metodologi penetapan hukum-hukum syar'i. Manfaatnya masih kita rasakan hingga saat ini,
yaitu menjawab tantangan-tantangan zaman seperti penetapan hukum asuransi, hukum perbankan, hukum demokrasi, dan lain sebagainya. Di mana banyak hal-hal baru yang tidak kita jumpai di fase awal keislaman. Filsafat juga mewarnai pemikiran teologis dalam Islam, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Contohnya, jika Tuhan Maha Berkuasa, mampukah Tuhan menciptakan Tuhan? Seringkali saya jumpai pertanyaan-pertanyaan ateis yang mengkritisi doktrin agama. Maka untuk menjawab ini, agamawan harus betul-betul memiliki ilmu filsafat yang mumpuni. Karena dalil nakli bagi mereka tidak memuaskan tentunya. Jadi di sini peran rasionalitas dan filsafat memegang peran penuh atau yang bisa kita sebut dengan dalil akli. Berikut pertanyaan-pertanyaan mereka nih, saya kasih contoh. Yang pertama, jika Tuhan benar-benar ada, mengapa tidak meniadakan peperangan, kelaparan, kezaliman sebagai wujud kasih sayangnya pada hamba-hambanya? Justru malah membiarkan semuanya itu terjadi. Yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan banyak agama? Mengapa dia tidak menyeragamkan saja agar semua masuk surga dan terhindar dari neraka? Yang ketiga, mengapa Tuhan menghukum hambanya yang sudah ditakdirkan bersalah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kaum ateis yang berupaya mengkritisi agama. Karena itu, menjadi PR kita bersama, terutama kaum santri, agar agama bisa dijelaskan dengan rasional, agar menjadi jawaban yang komprehensif bagi kaum yang menuhankan sains. Nomor 5, ilmu manusia tidak akan menjangkau semua hal. Sebagai penutup, saya sangat mengapresiasi betul bila di antara sobat yang memiliki sifat yang kritis akan semesta ini dan segala bentuk seluk-beluknya. Tetapi yang perlu kamu sadari kawan, bahwa ilmu manusia hanyalah kepingan kecil dari tanda kebesaran Tuhan. Tuhan mensifati dirinya sebagai Al-Alim, zat yang maha berilmu. Oleh karenanya, kita jangan meminta ilmu yang banyak, namun minta ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, bila ilmu sainsmu menjauhi dirimu dari Tuhan, sesungguhnya kamu belajar metodologi yang keliru. Karena pada hakikatnya, ilmu apapun, baik ilmu duniawi maupun ukhrawi, ialah jembatan yang mengantarkanmu kepada kemahabesarannya. Oleh karena itu, pentingnya kita memilih guru, karena salah kita memilih guru, maka kita akan jauh dari kebenaran. Oke, cukup sekian pemaparan dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kamu, agar kamu tidak salah paham terhadap doktrin agama dan tidak mudah terperangkap dalam pemikiran ateisme yang banyak berseliweran di internet. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.